kasih Mbah Ustadz Slamet Daimul yang telah menyampaikan bacaan Asmaul Husna dengan suara khasnya. Sedikit komentar masalah bacaan pagi ini yang selalu rutin kita bacakan ini. Ketika ada teman yang dari Malaysia yang memperhatikan YouTube kita ini, menanyakan kok itu bacaan apa ya gitu, karena lagu ini hanya di Indonesia adanya, di negeri jiran nggak ada itu, juga di Singapura, Thailand tuh nggak ada. Kemudian coba perhatikan jamaah ya, tadi saya ya jelas bacaan Asa Umar itu sampai di negeri jiran itu setelah dipahami, mereka ternyata ritme itu ditirukan dan mereka mencoba mengadopsi apa yang dinyanyikan Mbah Slamet ini, itu diadopsi dan mereka senang gitu. Dari sana itu nggak ada baca ya biasa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin dan seterusnya itu. Karena ada nyanyian itu sampai sana dan nyanyikan bersama-sama dengan jamaah di masjid-masjid itu kan. Ini kan satu dakwah siar sampai ke luar negeri. Demikian sejelas. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah MSI rahimakumullah, kasih kerawahnya dengan sabar dan telaten ya mencari ilmu Allah, karena hanya ilmu Allah yang akan membawa kita ke surganya Allah. Allahumma amin. Terus selanjutnya kami silakan Ibu Ustazah Hajah Siti Alfiah menyampaikan materinya yang berjudul keutamaan bertaubat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Bapak Umar Siddiq yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah pengajian majelis subuh istiqomah yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Biqaulina bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwasanya di pagi yang indah ini mungkin juga ada yang ikut online. Semoga semuanya yang mengikuti pengajian ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menghirup nafas dengan segar ya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa ini. Pak, insya Allah dengan banyak mensyukuri nikmat, Allah akan menambah kenikmatan pada kita yang lebih banyak lagi. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa taat, wa insya Allah akan dapatkan syafaatul udhma fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenung atau mengingat bahwa kita sebagai umat manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Al-insan mahal khata' wa nisyan.
Untuk itu monggo kita bersama-sama senantiasa mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita di dunia ini senantiasa mendapat taufik daya petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita ambil tema keutamaan bertobat. Kita ingat pada firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhan yang akan disediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertobat merupakan perintah yang harus disegerakan, merupakan proses spiritual untuk kembali kepada Allah. Kita dari Allah, insya Allah kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya kita kembali ke tempat semuanya itu di surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat selanjutnya disampaikan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan kita menyegerakan bertobat akan disediakan surga, yaitu yang ciri-cirinya kita bergemar dermawan. Alladzina, yaitu orang-orang yang meninfakkan sebagian rezekinya fisarra'i wadh-dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu tidak usah menurut duit oke. Dan sedekah infak itu tidak harus dengan materi, uang, mungkin pikiran, tenaga, senyum, sedekah. Ya ini Masya Allah. Dalam keadaan sempit mampu melakukan, artinya kayak jengkel, kayak senyum-senyum, kita kayak jengkel itu juga merupakan sedekah. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, ini masalah luar biasa. Harus kita menahan amarah. Sebab dengan amarah itu bisa menurunkan imun. Dik-dik kamu awal malah loro kabeh. Tapi dengan mengucap ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, lembutkanlah hatiku ya Allah, terimalah tobatku ya Allah. Kalau jengkel mah kita hawanya kudu nesu, tapi kita harus bisa mengendalikan diri dengan berwudu, duduk, baca istighfar. Insya Allah kita bisa menahan amarah kita dan mau memaafkan, wal afina anin nas, mau memaafkan sesama, mungkin dalam keluarga, teman, saudara. Pasti kita ada permasalahan, kita yang penting istighfar terlebih dahulu. Jadi mohon ampunan mungkin diri kita, ulah kita, tingkah kita, ucap kita menyakitkan atau ya tidak berkenan pada saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuni dan teman saudara kita mau memberikan maaf kepada kita. Amin. Kemudian ini disampaikan di sini dengan penyesalan. Jadi kita atau bertobat menyesali, ya Allah, aku bisa nolak ya atine bojo misalnya. Astagfirullahaladzim. Kita tidak maksud, mungkin kita sedang capek, ya, ada suara tidak enak, otomatis kita spontan agak nada tinggi, agak marah. Kemudian kita, ya Allah, ampunilah hati. Tidak bermaksud kami berani, tidak maksud kami menyakiti, karena kondisi badan capek dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, mohon ampunan dan mohon maaf, cium tangan dengan orang yang kita sakiti atau terzalimi, walaupun kita tidak mendolimi. Astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal khotoya
jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sepanjang masa. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Rabbi zidni Ilman nafi'an wa wafini aman salihah. Allah pengampun, penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah bertobat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini aman salihah. Semoga dengan baca sholat istighfar Allah mengampuni semua salah khilaf dan dosa kita. Amin ya Amin. rabbal alamin. Karena dengan kita menyesali apa yang kita perbuat sehingga menimbulkan dosa, dan kita berjanji tidak akan mengulangi apa yang kita laksanakan tadi menimbulkan dosa, insya Allah kita benar-benar taubatan nasuha. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kita harus benar-benar tobatnya apa yang kita lakukan sehingga Allah benar-benar ridho dengan kita, memberikan maghfirahnya, sehingga kita selalu diberi petunjuk bimbingan sana arahannya untuk menuju jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 di sini sampaikan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan mensucikan diri. Kalau pengen dicintai Allah, kita seringlah bertobat. Mungkin sehari 1.000, 2.000, 3.000, karena 1.000 itu cepat ya Bu ya. 10 kita duduk 5 menit, 10 menit sudah astagfirullahaladzim. Dengan menyesali, ya Allah astagfirullahaladzim, baru bangun tidur
aku mau mestu bangun tidur, aku jengkel bangun tidur, aku Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan mencintai kita karena kita berburu, ya, berburu untuk mencapai maghfirahnya. Kemudian yang ketiga, dosa diampuni ya, dengan bertobat dan diganti dengan amal kebaikan. Jadi kalau kita sudah menyesali, berjanji tidak mengulangi, ditutup dengan memperbanyak amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Insya Allah dengan amanu wa amilus solihat hidup kita tidak akan rugi. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, demi waktu manusia itu semua dalam kerugian kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan dengan kesabaran tentunya. Insya Allah dengan kita bertobat, mohon keridhaan Allah, mohon maghfirah kepada Allah, kita selalu diberi keberkahan, selalu diberi tambahan ilmu yang manfaat, selalu dicintai oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni, diganti dengan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wa akhirah. Amin. Di samping itu untuk keempat, mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi disampaikan di ayat pertama Ali Imran 133, surga disediakan untuk orang yang bertakwa, cirinya yaitu ya, untuk ada disampaikan sudah ya, berinfak ya, kemudian menahan amarah dan mau memaafkan ya. Berbayar ya ja'alahu makhraja, dengan bertakwa kita akan diberi petunjuk, dimudahkan semua urusannya, tidak ada orang tidak punya masalah. Nah, untuk punya masalah ini pertama yang kita lakukan adalah beristighfar. Dengan beristighfar, insya Allah Allah akan mencintai kita, membuka pintu jalan keluar yang terbaik dan bayarzuku ya, bayarzuku min haitsu la yahtasib. Diberi kemudahan apa urusan segala urusan kita dan diberi rezeki yang tidak terduga-duga datangnya, insya Allah. Monggo dengan memperbudayakan banyak beristighfar ya, kita disediakan surga, mendapat ampunan, diberi keberkahan rezeki ya, dicintai subhanallah, tambah ilmu yang manfaat ya, dan kita senantiasa mendapat bimbingan untuk menuju jalan dunia. Di samping itu untuk orang yang benar-benar bertobat ya, malaikat yang di atas ikut mendoakan kita. Begitu kita istighfar, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, terimalah tobatku ya Allah, malaikat mengaminkan, membantu kita untuk mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita, mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, serta dijaga dari mendapat penjagaan dari azab neraka. Yang luar biasa. Jadi subhanallah, istighfar itu luar biasa. Yang selama ini kita astagfirullahaladzim, saya hanya di bibir saja. Monggo kita resapi, kita dalami, kita hayati ya Allah, benar-benar kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila kita keterucut ya, alladzina, apabila ya kita keterucut berbuat salah ya, maka kita harus segera mohon ampunan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Apabila ya Allah, murah niat ngono kok jebule astagfirullahaladzim, menimbulkan dosa ternyata. Cepat-cepat bertobat. Kalau ada menyangkut dengan hak adami, mohon maaf dengan sesama,
sambil kita mohon ampunan kepada Allah, cepat-cepat kita mohon ampunan. Dan apabila kita berbuat keji dan mendolimi diri sendiri lah. Kalau berkeji itu kan, berbuat keji itu kan menyangkut dengan orang lain. Kalau dolimi sendiri awak dewi dolim gitu. Jadi kita tetap segera mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, sujud ya Allah, mohon ampunan ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Insya Allah dengan kita segera mohon ampunan kepada Allah, kepada siapa lagi kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah? Allah yang maha segala-galanya. Jadi kita nangis jungkung mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan maghfirahnya kita aman akan terlindungi dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Dia akan dimasukkan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, Masya Allah, di surga dengan segala kenikmatannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti majelis taklim ini, kita bisa memahami apa arti istighfar, apa arti bertobat, dan bisa menjaga diri hati kita. Ini pusatnya di hati. Kalau hatinya tidak ikhlas, tidak ridho, tidak bisa menjaga hati, maka hati kita akan buruk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Masya Allah, kalau hati kita bersih, pikirannya ya bersih, insya Allah semangat hidup gigih, prestasi akan meraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jaga hati, jangan kau sakiti. Jaga hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Semoga hati kita terjaga dari segala penyakit, penyakit iri, dengki, sombong, takabur, ujub. Ujub itu merasa dirinya paling pintar, paling benar, paling top. Ini bilang dari ini kita sepele. Ya memang aku sepele, aku cantik, aku kaya, aku pintar. Itulah penyakit yang merokoti amal soleh kita. Jangan sampai kita menghadap Allah, amal soleh kita habis digelototi oleh penyakit iri, dengki, ujub dan takabur. Takabur semuanya milik Allah. Kita tuh hambanya tidak boleh sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari semua penyakit hati dan dijaga hati kita supaya kita selalu taat pada Allah, bersyukur apa yang diberikan Allah, sabar untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, sehingga kita menjadi insan, insya Allah insan kamil, walaupun belum bisa sempurna, tapi cita-cita kita menjadi insan yang sempurna, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian ya Bapak. Sudah cukup Pak masih. Cakap. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini juga baru menerima pagi ini. Jadi ya sudah ada orang-orang gambaran seperti itu. Mudah-mudahan
bisa diterima Bapak Ibu. Bila mana ada salah khilaf tutur kata kami dalam menyampaikan atau ada kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wa'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.